Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Putri. Saya berasal dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ukuran pemusatan data. Mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data atau data tunggal. Nah, di dalam ukuran pemusatan data ada rata-rata atau mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang menjelaskan, mendeskripsikan, atau mewakili kelompok data. Contoh, rata-rata nilai ujian mahasiswa Poltekkes Pontianak adalah 85. Nah, rata-rata ini kan termasuk ke dalam nilai mean. Kedua yaitu kebanyakan rata-rata mahasiswa Pontianak berasal dari SMA. Kata kuncinya yaitu kebanyakan. Nah, kebanyakan ini termasuk ke dalam modus. Yang ketiga yaitu setengah dari mahasiswa Pontianak menggunakan laptop ketika mengikuti pembelajaran online. Dan kata kuncinya yaitu setengah. Nah, setengah ini termasuk ke dalam median. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari mean atau rata-rata untuk data tunggal. Rumusnya yaitu mean rata-rata data tunggal sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Contoh, berikut ini nilai ujian statistika 10 mahasiswa Satergizi, yaitu 90, 88, 87, 85, 80, 77, 75, 72, 70, dan 60. Untuk mendapatkan hasil rata-rata, maka kita harus menjumlahkan 10 nilai mahasiswa lalu kita bagi 10. Lalu dapatlah hasilnya 78,4. Selanjutnya yaitu mean rata-rata untuk data kelompok atau internal. Rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, X yang di garis atas disebut X bar. Nah, dapat kita lihat keterangan-keterangan tersebut. X bar yaitu rata-rata, XI titik tengah interval kelas I, FI frekuensi kelas I, dan sigma notasi sigma atau jumlah. Berikut ini adalah ujian statistika mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa seluruhnya yaitu 55 mahasiswa. Dan untuk datanya di sini yaitu menggunakan data interval. Nah, biasanya tabel yang kita dapatkan itu kan hanya terdiri dari interval nilai dan frekuensi. Jadi kita harus mencari nilai tengah dan nilai dari kotak sebelah kanan dari hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah. Maka dapatlah hasil data-data tersebut. Kedua yaitu median, nilai tengah yang telah diurutkan. Contoh yaitu 6, 9, 8. Lalu kita urutkan menjadi 6, 8, 9. Maka median dari data tersebut yaitu 8. Nah, yang kedua yaitu 55, 57, 69, 60, 58. Lalu kita urutkan dari yang kecil dan terbesar menjadi 55, 57, 58, 60, 69. Maka median dari data tersebut yaitu 58. Nah, bilangan-bilangan yang tadi disebutkan itu kan merupakan nilai yang ganjil. Bagaimana kita mencari nilai yang genap? Nah, kita perhatikan nilai-nilai 2, 4, 6, 8. Untuk mencari nilai mediannya yaitu nilai tengah dari 4 angka tersebut itu kan ada 4 dan 6. Maka 4 itu kita tambahkan 6 lalu kita bagi 2. Maka dapatlah hasilnya 5. Nah, contoh kedua yaitu 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9. Maka kita lihat bilangan yang tengah itu kan ada 5 dan 5. Maka mediannya itu kita tambahkan 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Maka hasil median tersebut adalah 5. Selanjutnya untuk median data kelompok.
Nah, kita lihat rumus median tersebut. ME sama dengan BB ditambah P dikali setengah N dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, lihat keterangan tersebut. ME itu sama dengan median, BB batas bawah kelas median, P panjang kelas interval, N banyaknya data, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas median, F kecil merupakan frekuensi kelas median. Nah, ini contoh dari median tengah. Di sini jumlah mahasiswa itu 55 sama dengan min yang tadi. Yang pertama, menghitung total frekuensi dan menghitung setengah N. Lalu dapatlah hasil 55. Nah, yang kedua, mencari frekuensi kumulatif dengan cara frekuensi ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, yang pertama itu tetap 3. Yang kedua, 5 tambah 3 dapatlah hasilnya 8. 9 tambah 5 tambah 3 dapat 17. 15 tambah 9 tambah 5 tambah 3 dapatlah hasilnya 32 dan seterusnya. Untuk jumlah terakhir, frekuensi kumulatif itu harus sama dengan frekuensi, yaitu 55. Sama kan? Nah, jika hasil terakhir frekuensi kumulatif itu tidak sama dengan frekuensi, maka ada terjadi kesalahan dalam perhitungan kalian. Setelah mencari frekuensi nilai dan frekuensi kumulatif, maka selanjutnya kita menghitung setengah N. Lalu kita masukkan data-data tersebut sesuai rumus. Jadi 1/2 dikali 55 dapatlah hasilnya 27,5. Nah, untuk mencari nilai tengah itu dapat kita cari dari frekuensi kumulatif. Nah, yang pertama itu 3. Data yang pertama itu 1 sampai 3. Data kedua itu 1 sampai 8. Data ketiga itu 1 sampai 17 dan data keempat itu 1 sampai 32. Jadi 27,5 itu termasuk ke data keempat, yaitu 1 sampai 32. Selanjutnya kita bisa memasukkan apa yang kita perlukan di rumusnya. Jadi batas bawahnya adalah 60 dikurangi 0,5, hasilnya 61,5, ditambah panjang kelas intervalnya adalah 7, dikalikan setengah N-nya tadi itu kan 27,5, dikurang frekuensi kelas sebelumnya yaitu 17, kan kelas mediannya tadi itu kan 32, lalu dibagi dengan 32, dapatlah mediannya itu 61,5 ditambah 7, lalu kita kalikan dengan 10,5 dibagi 32, hasil dari penjumlahan 27,5 dikurang 17. Nah, dapat lagi hasilnya 0,328 dapat dari 10,5 dibagi 32. Nah, turun lagi ke bawahnya itu median 61,5 itu kan tetap, lalu ditambah lagi, lalu dapat hasilnya 63,797 dibulatkan menjadi 63,8. Nah, yang terakhir ini adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul pada data yang telah diurutkan. Contoh, bilangan 1, 2, 2, 3. Dapat kita lihat nilai yang sering muncul itu adalah 2. Nah, yang kedua yaitu 1. Bilangan yang kedua yaitu 1, 1, 2, 2, 3. Nah, bilangan yang sering kali muncul yaitu 1 2 kali dan 2 2 kali. Maka modusnya itu 1 dan 2. Nah, yang ketiga 10, 12, 12, 12, 15, 18. Nah, kita lihat 12 itu 3 kali muncul. Maka 12 itu adalah bilangan modus. Nah, untuk modus yang data kelompok atau interval yaitu rumusnya MO sama dengan BB ditambah P dikali F1 dibagi F1 tambah F2. Di bawah tersebut menunjukkan keterangan-keterangan dari bilangan tersebut. Dapat kita lihat keterangannya di situ yaitu MO itu sama dengan modus, BB itu batas bawah kelas modus, P panjang kelas interval, F1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya.
dan F2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Nah, mari kita lihat contoh ini. Maka kita tidak perlu menghitung nilai tengahnya. Nah, bisa kita lihat nilai yang sering muncul itu adalah data nomor 4 yaitu 15. Maka modusnya bisa kita tentukan dengan batas bawahnya 62 dikurangi dengan 0,56, 1,5 ditambah panjang kelasnya 7 dikalikan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kan 15, jadi kelas sebelumnya itu adalah 9. Jadi 15 kurang 9 dapatlah hasilnya 6. Nah, F1 itu sama dengan 6 dan F2 itu adalah 4. Jadi modus sama dengan 61,5 ditambah 7 dikali 6 per 10. Dapat lagi kita turunkan. Nah, 6 dibagi 10 itu kan dapat 0,6. Jadi kita turunkan lagi 61,5 ditambah 7 dikali 0,6. Nah, kita turunkan ke bawahnya modus 61,5 ditambah 4,2 dapatlah hasilnya 65,7. Cukup sekian, terima kasih.